Persija lo mau nyerah aja? Gue yakin enggak kan. Kembali mendapatkan hasil yang negatif saat melawan PSIS Semarang. Gue yakin lo harus benar-benar cepat merubah situasi jika ingin tetap ada di jalur juara. Mari kita pada sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Saya tidak akan membahas pertandingan teknis antara Persija Jakarta dengan PSIS Semarang. Yang saya ingin bahas mungkin dengan kenapa Persija bisa seperti ini sekarang dan harus seperti apa ke depannya. Yang pertama, mungkin dari perekrutan pemain yang dilakukan oleh Persija Jakarta yang bisa dibilang tidak maksimal, entah itu musim kemarin ataupun musim sekarang. Musim kemarin, mungkin pemain asing yang tidak terlalu maksimal yang ada bersama Persija Jakarta. Dan bagi saya, Thomas Doll sangat cerdik. Ini membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelatih yang mempunyai kualitas. Karena Persija di musim kemarin bisa dibilang dengan skuad nggak seadanya, tapi mungkin skuad yang tidak bisa memberikan ekspektasi yang besar gitu terhadap sang pelatih. Thomas Doll bisa memaksimalkannya dan ada di posisi kedua. Nah, sekarang Persija Jakarta, walaupun kita belum bisa menghakimi secara final karena memang masih ada putaran kedua yang saya yakin Persija Jakarta bersama manajemennya pun akan segera cepat mengambil tindakan. Akan dibawa kemana Persija Jakarta? Apakah mungkin pergantian pelatih atau mungkin menambah pemain-pemain yang memang dibutuhkan untuk bisa memperkuat Persija Jakarta dari semua sisi lah yang bisa lebih baik gitu. Bagi saya hal yang sangat saya acungkan jempol lah untuk manajemen Persija karena bisa mempertahankan Thomas Doll walaupun mendapatkan rentetan hasil yang negatif. Berbeda mungkin dengan tim-tim lain yang ketika pelatihnya mendapatkan rentetan negatif diganti. Bagi saya hal seperti ini patut untuk dijaga. Kenapa? Bukan hanya melihat performa tim itu bukan hanya dilihat hanya dari 1 atau 2 tahun saja, 1 atau 2 musim saja teman-teman. Kecuali diganti itu jika seandainya pelatihnya tidak mempunyai kualitas, itu boleh diganti. Tapi kalau pelatih sekelas Thomas Doll, menurut saya tidak ada lagi perdebatan untuk mengatakan bahwa Thomas Doll tidak berkualitas. Bagi saya punya kualitas, tinggal Persija Jakarta bisa memberikan satu indikator-indikator lainnya, itu menjadikan satu tujuan bagaimana membangun Persija Jakarta. Karena bagi saya untuk tim bisa menjadi hebat itu tidak cukup satu faktor. Contoh, Thomas Doll sekarang pelatih yang sangat bagus. Tapi apakah dia bisa berprestasi jika pemainnya tidak mempunyai kualitas? Apakah dia bisa berprestasi jika manajemennya buruk? Apakah tim itu manajemennya bagus, misalkan pelatihnya bagus, misalkan timnya bagus, misalkan bisa berprestasi kalau seandainya supporternya justru selalu membawa kerugian kepada tim? Tidak juga. Itu bagi saya yang mengatakan bahwa banyak indikator yang menjadikan tim itu bisa menjadi hebat. Supporternya kah? Manajemennya kah? Pelatih bersama stafnya kah? Pemain-pemainnya kah? Nah, Persija ada di titik lemah yang mana nih? Sehingga harus segera cepat diperbaiki jika Persija sesuai dengan target awalnya, yaitu mendapatkan seenggaknya bersaing di kutatan gelar juara gitu. Jika seandainya Persija gini terus, hal yang sangat mungkin jika Persija Jakarta tidak akan mendapatkan gelar, bahkan tidak akan ada di posisi atas untuk musim ini. Dan ini juga udah sempat dilayangkan kan oleh supporter Persija Jakarta sendiri di Jackmania, bahwa mereka intinya mengkritisi, ingin bisa lebih baik lah gitu. Karena supporter yang baik itu pasti seperti itu, selalu berusaha mengkritik dengan cara yang baik agar timnya bisa lebih baik. Dan saya yakin bahwa Persija Jakarta akan menggait pemain-pemain baru yang lebih baik. Karena maaf, saya harus kritik ini, bagi saya yang benar-benar perform pemain asing dari Persija Jakarta saat ini adalah Ryo Matsumura. Yang keduanya mungkin ada Kudela. Datangnya Simic pun ke Persija sebelumnya itu udah menjadi satu hal yang agak rancu gitu. Kok bisa Simic masuk lagi ke Persija? Bagi saya harus bisa katakan kok bisa. Kenapa? Kita tidak berbicara Simic pada tahun 2018 dulu, bukan. Itu Simic yang benar-benar lagi hebat-hebatnya bersama Persija Jakarta.
Tetapi yang saya katakan adalah Simic sekarang dengan data analis, saya yakin tim Persija pasti melihatkan bagaimana kualitas Simic sebelum bergabung dengan Persija Jakarta di musim sekarang. Itu statistik di tim sebelumnya itu bagi saya kurang baik. Makanya masuknya Simic ke Persija Jakarta pun itu menjadi tanda tanya dan tanda petik bagi saya, kok bisa Persija ngambil lagi Simic. Apalagi saya yakin Dol mempunyai satu ekspektasi, satu penilaian yang tinggi terhadap sebuah pemain. Saya yakin itu. Saya sangat yakin. Cuman mungkin Dol juga mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa memaksimalkan pemain yang ada. Dan juga terkenal kalau Dol ini memang bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada di tim. Buktinya musim kemarin dan juga musim sekarang yang bisa dibilang rata-rata pemain Persija Jakarta itu 24 tahun. Ini banyak pemain muda banget. Tapi ada di papan tengah untuk kualitas pemain muda lokal itu bagi saya cukup lumayan lah. Walaupun saya yakin permainan seperti ini dan posisi sekarang tidak diharapkan oleh Persija Jakarta beserta Dick Jackmania. Jadi jika ingin lebih baik, Persija harus cepat menganalisis di mana kesalahan Persija Jakarta sekarang. Di manajemen kah? Di pemain kah? Di pelatih kah? Di supporter kah? Atau ada yang lain? Harus segera ditambal dan di musim berikutnya jelas bahwa target mereka harus bisa ada di 4 besar untuk bersaing di Champions Series nanti. Assalamualaikum.